Puji nama Yesus, Tuhan Juru Selamatmu. Angkat Dia Juru Selamat di hadapan manusia. Cari Dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu pada saat ini. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan turun bersama-sama dengan kami. Biarlah kami dapat memahami dan mengerti dalam akan pelajaran ini, dan kami dapat gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami, dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 26 April 2023, judulnya Sekilas Tentang Surga. Dalam Wahyu 4, Yohanes melihat sebuah pintu yang terbuka di surga dan menerima undangan untuk naiklah ke sini, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi setelah ini. Tertulis di dalam Wahyu 4 ayat 1. Yesus mengundang sang rasul untuk melihat melalui pintu yang terbuka di bait suci surga, untuk melihat pemandangan kekal dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat. Kita juga dapat melihat melalui pintu yang terbuka itu bersama Yohanes dan menerima sekilas tentang rencana keselamatan kekal. Kita adalah saksi dari masalah yang sedang diputuskan di pengadilan surgawi. Isu-isu mendasar dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat berkembang di depan mata kita. Bacalah Wahyu 4 ayat 2-4. Kesamaan apakah yang dapat Anda lihat di sini dengan adegan penghakiman dalam Daniel 7? Wahyu 4 ayat 2-4, ayat 2 mengatakan, segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Ayat 3, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan satu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Ayat 4 mengatakan, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ini jelas merupakan adegan ruang tahta. Allah Bapa duduk di atas tahta dikelilingi oleh makhluk surgawi. Ada guntur dan kilat yang melambangkan penghakiman Tuhan. Kita juga melihat dalam Wahyu 4 ayat 4 bahwa 24 tua-tua hadir di sekitar tahta Tuhan. Siapakah 24 orang tua-tua itu? Di Israel kuno ada 24 pembagian dalam keimamatan orang Lewi. Para imam ini mewakili orang-orang di hadapan Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, sang rasul menyatakan bahwa orang-orang percaya di perjanjian baru adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. 24 tua-tua ini mungkin dapat mewakili semua orang yang ditebus bahwa suatu hari nanti akan bersukacita di sekitar tahta Allah. Atau mungkin mereka mewakili orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan Kristus dan yang naik ke surga bersamanya. Terdapat di dalam Matius 27 ayat 52 dan Efesus 4 ayat 7 dan 8. Bagaimanapun ini adalah kabar baik. Ada beberapa orang yang ditebus dari bumi di sekitar tahta Allah. Mereka menghadapi pencobaan sama seperti kita. Melalui kasih karunia Kristus dan kuasa Roh Kudus, mereka menang. Mereka yang mengenakan jubah putih yang menandakan kebenaran Kristus yang menutupi dan menyucikan dosa-dosa mereka. Mereka memiliki mahkota emas di atas kepala mereka yang menandakan bahwa mereka menang dalam pertempuran dengan kejahatan dan merupakan bagian dari garis kerajaan surga dari orang-orang percaya yang dipenuhi dengan iman. Kita melihat sebuah tahta terletak di surga dengan Tuhan duduk di atasnya.
Ada makhluk surgawi di sekitar tahta, dan segera seluruh surga mulai bernyanyi, dan puncak pujian semakin tinggi dan semakin tinggi. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semua itu ada dan diciptakan. Terdapat dalam Wahyu 4 ayat 11. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih atas Roh Kudus yang sudah memimpin kami. Biarlah kami dapat memahami dan mengerti akan maksud firman Tuhan pada saat ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin.